Selamat sore ibu-ibu. Sesuai dengan minggu lalu adanya pertemuan, kita sudah lewati sisi 1 tentang pengasuhan dan pendidikan anak, langkah 1 dan langkah 2. Pasti ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumah dan sudah memahami daripada simulasi lalu yang kita sudah belajar dan kita bahas bersama-sama. Baik, hari ini kita masuk pada langkah ketiga, yaitu tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Proses yang perlu dilakukan yaitu bahwa menjadi orang tua yang baik. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mengetahui tentang hal itu, baik melalui pekerjaan maupun bercanda tawa atau menghargai orang lain. Pasti ibu-ibu merasakan tentang hal itu. Mungkin ibu-ibu ada yang mengetahui, atau Ibu Lili yang di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan saya minta ibu-ibu mungkin ada yang tahu, tolong menjelaskan menyangkut sifat baik. Sifat baik adalah kita saling menghargai dan saling menilai, dan kita harus melihat pada diri kita sendiri. Contohnya bahwa kita melihat pada keluarga lain atau keluarga tetangga kita, dia begitu baik apa segala macam yang ada, tapi dia masih memberikan atau membagikan kepada tetangga tersebut. Nah, maka dari lingkungan itulah kita harus saling menilai antara sifat buruk dan baik. Maka itu yang kita harus menirukan sifat-sifat baik itu. Jadi ibu-ibu paham kan? Bukan hanya itu saja, tetapi orang tua harus lebih memberikan hal-hal yang baik melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui banyak hal yang perlu ibu-ibu lakukan tentang sifat baik itu. Pasti mama dong mengerti tentang hal itu. Baik, kita yang berikut, saya kasih kesempatan kembali kepada ibu-ibu 3 atau 4 orang untuk menjawab apa yang tadi saya jelaskan. Pasti ibu-ibu mengerti tentang hal itu. Bagaimana perasaan ibu-ibu ketika orang melakukan sifat baik, dan penilaian antara sesama menurut pendapatan ibu-ibu yang ibu-ibu merasakan itu seperti apa? Oh ya, Ibu Lili selalu melihat hal yang baik dalam diri kita. Betul sekali. Ada lagi, berperilaku baik dan bertutur kata kepada anak dan orang lain dengan baik. Betul sekali Ibu. Terus apa lagi? Mendengarkan anak yang sedang berbicara dengan wajah yang penuh senyuman. Betul sekali. Berarti saya kira ibu-ibu sudah mengerti, sudah paham tentang hal itu. Yang berikutnya lagi, cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu berusaha untuk melihat hal baik yang ada dalam diri masing-masing. Sama seperti tadi yang dijawab oleh Ibu Lili, itu betul sekali. Dan Ibu Mary yang tadi memberikan
jawaban itu juga benar. Pujian dari orang lain membuat kita merasa baik. Merasa baik, maka tarik dari situ yang kita dalam nomor kedua itu tentang sifat baik. Maka tadi Ibu Mary yang sudah menyampaikan pendapatnya itu juga sangat positif. Dengan bertutur kata positif dan bertindak positif, itu sangat betul Ibu. Nah, mari kita memberikan tepuk tangan kembali kepada Ibu Mary dan Ibu Lili tersebut. Oke, yang selanjutnya Ibu, kita akan membuka buku pintar. Buku pintar yaitu di halaman 11 mengenai cara untuk mengubah berpikir negatif, berpikir positif. Mungkin di beberapa mama-mama dong, nanti saya tunjuk ada yang untuk membacakannya, membacakan cara baik untuk mengasuh anak itu seperti apa, atau mengubah pola pikir negatif menjadi positif itu seperti apa. Pasti di antara mama dong ada yang mengerti. Dan nanti di sebelah kanan saya Mama Ekos coba membacakan buku pintar jadi halaman 11. Coba Ibu membacakannya. Oke, baik Ibu. Hal yang positif dalam diri kita selalu berusaha melihat hal baik dalam diri kita. Berpikir baik, bertutur baik kepada anak dan orang lain maupun teman-teman yang ada pada lingkungan sekitarnya. Dan mendengarkan anak yang sedang berbicara dengan wajah yang penuh senyuman. Betul sekali Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terus yang negatif, mengubah pola pikir yang negatif yaitu kita perbuatan dan sifat tidak sesuai dengan perkataan dan itu tidak seiring sejalan, maka kita harus bedakan hal itu. Gampang emosi dan memperlakukan orang lain sama seperti tidak menganggap dia bahwa sama seperti kita, tetapi dia adalah siapa dan kita adalah orang lain. Padahal di satu sisi kita itu semua sama dan harus saling menghargai sebenarnya. Itulah hal positifnya. Jangan dengan keegoisan kita untuk melakukan hal-hal yang negatif dengan mendengarkan orang lain yang sedang membicarakan atau menceritakan orang lain di depan antara satu. Itu salah, itu pemikiran yang negatif itu. Jadi Ibu dong harus betul-betul memahami tentang apa yang tadi saya sampaikan itu dan simpulkan itu baik-baik. Tadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan, termasuk tadi Ibu Lili, Ibu Mary yang tadi sudah menjelaskan ada beberapa hal itu sangat penting. Berarti ibu-ibu ada yang sudah memahami tentang hal itu. Itu adalah sebuah pujian yang saya sangat kagumi. Berarti dari sisi satu dengan langkah 1 sampai langkah 2 yang minggu lalu kita belajar sampai sekarang masuk langkah 3, berarti ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumah, sehingga sebagian ibu-ibu yang sudah memahami tentang hal itu. Untuk ibu-ibu yang lain yang belum mengerti, nanti kita review ulang. Pasti nanti ibu-ibu perlahan-lahan akan mengerti. Karena ini sangat berguna bagi keluarga ibu-ibu. Jadi nanti berikutnya kita akan membahas review ulang ini langkah 3. Tetapi saya sampaikan kepada ibu-ibu, tolong ibu-ibu mempraktekkan di rumah ya. Mempraktekkan di rumah dan berpikir positif. Jangan kebiasaan kita bahwa anak salah sehingga kita
bukan cara pemikiran positif, tetapi cara pemikiran negatif, dan kita menghukum anak. Itu kebiasaan kita di sini. Atau memukul anak, kadang kita menyuruh anak untuk pergi ke kios untuk membeli minyak, anak tidak pergi, ya maka hal itu muncul pada diri kita, menjengkelkan, sehingga kita tidak mengintrospeksi diri, sehingga mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya kita ucapkan, sehingga anak itu meniru sifat baik daripada kita selaku orang tua. Nah, itu jangan terjadi, Mama Dong. Tetapi harus berpikir positif. Jadi nanti tolong Mama Dong praktekkan di rumah ya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan mereview ulang daripada langkah 3 menyangkut orang tua yang baik, memiliki konsep diri yang positif. Dan nanti saya tanya ulang lagi Mama Dong dalam beberapa kelompok yang nanti kita bentuk. Silakan Mama Dong nanti berdiskusi. Sekian, selamat sore Ibu-ibu.